Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart para Smart Generation. Oke, kita lanjut lagi ya tentang tips-tips tentang part kedua tentang manajemen keuangan. Kalian, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu, teman-teman semua, tahu nggak tentang siapa itu Nabi Yusuf? Siapa itu? Kan? Kebanyakan orang tahunya Nabi Yusuf itu ya nabi yang paling ganteng gitu kan, nabi yang paling kasep gitu kan, terus menolak ininya siapa, kawannya Zulaikha gitu kan, yang pernah merayunya itu ditolak saking gantengnya gitu kan, sampai majikannya itu ingin menggodanya tapi nggak mau gitu kan. Nah itulah, kebanyakan orang hanya sampai situ aja ya, tahu tentang cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, ya kan, dibuang oleh saudaranya ke sumur, kemudian ditinggalkan gitu kan. Terus orang tuanya Nabi Yakub itu sampai sedih banget sampai saking sedihnya itu sampai nggak bisa lihat karena saking sedihnya kehilangan anaknya itu gitu kan. Nah, kita kebanyakan orang tahunya sampai situ aja, padahal Nabi Yusuf itu adalah seseorang yang bisa dibilang penasehat keuangan. Nabi Yusuf itu bapak, istilahnya bapak apa ya, istilahnya kayak bapak pemberi contoh terbaik gitu kan tentang manajemen keuangan. Nabi Yusuf itu sebenarnya adalah kayak bendaharawan gitu kan, bendaharawan sejati gitu kan, yang telah mencontohkan gitu dalam Islam. Di sini saya mau kasih lihat ya tentang ayatnya nih. Kan di awal-awal memang di surat Yusuf ini, surat ke-12 ya, memang diceritakan tentang ya Nabi Yusuf yang di sini melihat 11 bintang, matahari dan bulan gitu, semuanya sujud kepadaku, tentang itu awalnya ya. Kemudian tentang yang digoda oleh majikannya. Nah, tapi kadang-kadang orang berhenti sampai situ aja. Padahal di sini adalah ada contoh tentang Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpi gitu. Mentakwilkan itu apa? Mengartikan sebuah mimpi gitu, dapat mengartikan sebuah mimpi dengan benar gitu kan. Di sini diceritakan bahwa Nabi Yusuf pada saat itu dipenjara tuh kan, karena dibilang dipenjara karena kasus yang itu dibilang difitnah, telah mau menggoda majikannya itu. Kemudian setelah itu dia mentakwilkan dua teman yang ada di penjara tersebut gitu kan, dua orang temannya yang di penjara. Terus salah satu temannya itu ternyata yang ditakwilkan itu ketika keluar benar, dia ditakwilkan kalau dia itu akan menjadi pemberi minuman khamar kepada tuannya gitu. Terus dia Nabi Yusuf bilang, kalau kamu keluar nanti tolong bilang ke tuanmu kalau saya ada di sini gitu kan, di penjara, biar dikeluarkan. Tapi temennya itu lupa sekian tahun lamanya. Kemudian akhirnya si raja, pada suatu ketika raja itu bermimpi, dia bilang, siapa nih yang bisa mentakwilkan mimpiku ini gitu kan. Terus temannya si Yusuf itu baru ingat, oh iya ada tuh namanya Yusuf, dia di penjara, dia bisa mentakwilkan mimpi gitu kan. Mimpinya itu apa? Mimpinya itu gini, dan raja berkata pada para pemuka kaumnya, ayat 43 ya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering gitu kan. Dia melihat seperti itu. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpi itu, jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Di situ kayak gitu.
akhirnya orang itu ingat kan manggil Nabi Yusuf untuk mentakwilkannya. Apa kata Nabi Yusuf? Dia Yusuf berkata, ayat 47-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasabtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Gitu. Setelah itu akan datang di mana manusia diberi hujan yang cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Seperti itu. Ya, di sini jadi Nabi Yusuf kasih tahu nanti akan ada 7 tahun masa di mana kamu tuh bisa menghasilkan, memproduksi gitu kan, gandum-gandum dengan banyak gitu, subur gitu. Kemudian akan datang 7 tahun yang sulit. Nah, ketika 7 tahun yang produksi banyak itu di sini dibilangin, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, disimpan sebagainya itu disimpan, kecuali sedikit untuk kamu makan, sedikit aja untuk kamu makan. Tuh, Nabi Yusuf udah ngasih tahu. Jadi selama kita masih masa produktif, masa kita masih sehat, masih kuat, itu kita cari sebanyak-banyaknya. Dan kita keluarkan sedikit aja dulu. Sedikit apa? Sedikitnya itu maksudnya benar-benar untuk kebutuhan pokok, sedangkan yang untuk kita kayak mau jalan-jalan, healing, pengen makan es krim misalkan di tempat bagus dan lain sebagainya, itu sedikit aja. Kalau bisa tuh jangan gitu loh. Bikin sendiri itu lebih murah gitu loh di rumah. Gitu ya pun. Sedikit aja. Ini Nabi Yusuf yang mengajarkan loh. Kebanyakan orang Islam tuh tahunya nggak sampai sini, nggak tahu gitu. Bahkan orang yang di luar Islam yang ngikutin caranya Nabi Yusuf kayak gitu ya. Nanti setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit. Nah, kan kita nggak pernah tahu kan kapan kita akan sulit ya kan. Saat kita sulit seperti di sini, akhirnya raja di sana itu masih bisa makan karena dia punya saving dari 7 tahun yang kemarin sulit itu untuk rakyatnya gitu kan. Setelah itu baru datang hujan, datang lagi rezeki. Nah seperti itu. Sekarang itu kayak kita masih muda ya, kita saving gitu kan, kerja keras gitu kan, cerdas gitu kan. Sedikitnya kita pakai, sebagian besarnya kita simpan gitu kan. Kita nggak tahu kebutuhan semakin besar, yang bisa di saving, yang memang kebutuhan dipakai harus jadi pakai gitu kan. Nah nanti pada suatu saat kita butuh dana besar, misalnya untuk biaya sekolah anak ya kan, untuk kalau sekolah sih sebenarnya udah banyak yang gratis ya. Menurut saya udah cukup sekolah gratis dari SD, SMP, SMA itu udah gratis. Kita pakai sekolah gratis aja kalau memang belum ada untuk ke sekolah yang swasta bagus gitu ya. Nah tapi pas SMA, tapi kan pas lulus SMA itu S1 tuh juga ada ya yang gratis, gratis sampai ke luar negeri tuh sekarang beasiswa S1 tuh ada. Tapi kan kita butuh persiapannya, preparationnya. Mungkin butuh IELTS-nya minimal 3 juta ya kan, untuk tesnya aja tuh. Tesnya 1 harian itu bayar 3 juta. Belum preparationnya, kalau mau bimbingannya itu minimal 2 juta, udah bunyi 5 juta. Belum untuk pemberangkatannya, kita harus preparation, beli ini itu, koper dan lain sebagainya. Di negeri luar itu ada 4 musim loh ya kan. Jadi kita harus beli mantelnya, jaketnya, itu minimal banget bisa 20 juta udah bunyi gitu. Bisa jadi lebih dari itu. Belum lagi tiketnya gitu kan, tiketnya biasanya di
di cover sih, tapi kan minimal banget berarti 20-30 juta itu bisa keluar gitu. Itu adalah biaya yang unpredictional gitu ya, nggak terprediksi, tapi kan sebenarnya bisa kita simpan dari jauh-jauh hari. Belum lagi kalau misalkan ya kita mau ikut nih ya hari graduationnya, kita mau hadir tuh kan, berarti harus simpan lagi buat